Masalah Ratibul Hadad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan, thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Jamiah yang ada di setiap kecamatan, kelurahan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi untuk mengamalkan Ratib Al-Hadad ini. Sampai-sampai warga Banyuwangi, ya entah semua atau tidak, warga Jember itu kecanduan mengamalkan Ratib Al-Hadad ini, sehingga sulit untuk meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Zeb dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kak Zeb, setelah sekian lama purnama berlalu, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani melarang untuk mengamalkan Ratibul Hadad. Kini muncul ulama baru, Kiai Nur Ikhya Salafi, melarang juga tentang wirid Ratibul Hadad karena katanya beberapa alasan. Saya males untuk nontonnya ya. Saya hanya simak sedikit, ternyata menyalahkan inilah itulah. Ya, untuk teman-teman yang selalu mengamalkan Ratib Al-Hadad, silahkan amalkan saja. Yakin seyakin-yakinnya. Karena para pejuang terdahulu diantaranya Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin mengijazahkan, bahkan mewajibkan kepada para santri dan alumninya untuk mengamalkan Ratibul Hadad. Beliau diangkat menjadi pahlawan nasional pada waktu itu ya. Beliau ini berjuang untuk melawan Belanda, bahkan Jepang. Yang beliau dawamkan diantaranya wiridannya itu ada Ratibul Hadad. Maka Mbah Yai Raden As'ad Syamsul Arifin mewajibkan khusus untuk para santri dan alumninya untuk selalu dawam Ratibul Hadad karena ada hikmah dan faidah di balik semua itu. Kemudian selain itu ada Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Soleh Darat ya. Kemudian Mbah Maimun Zubair juga sama mengijazahkan yang namanya Ratibul Hadad. Loh, ada kiai baru muncul baru-baru ini melarang untuk mengamalkan Ratibul Hadad. Sontoloyo namanya ya. Silakan kalian lebih percaya Mbah Yai Soleh Darat, Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin, Mbah Yai Syekhona Khalil Bangkalan, Mbah Yai Maimun Zubair, atau ulama yang disebut kiai pada abad ini ya, zaman ini? Ada Pak Nur Ikhya Salafi, ada Pak Kiai Imaduddin. Silakan kalian pilih mana ya, silakan pilih mana. Karena sudah jelas Ratibul Hadad itu insya Allah lah luar biasa gitu. Katanya, kata Pak Nur Ikhya Salafi, bla 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 bla, karena alasan seperti ini, dibumbui dengan begini-begini, karena kecanduan dengan wiridan Ratibul Hadad. Bukan kecanduan, karena keistiqomahan. Dan bukan hanya Ratibul Hadad saja ya, untuk warga NU itu mengamalkan. Ada wiridan Syekh Abdul Qadir Jailani, wiridan Syekh Ahmad At-Tijani, wiridan Syekh Hasan Sadili. Mereka amalkan juga, bukan hanya Ratibul Hadad teman-teman ya. Mereka punya kekhususan tersendiri, mau itu Ratibul Hadad, mau itu wiridan Syekh Abdul Qadir Jailani, mau itu wiridannya Mbah siapa, Syekh Hasan Asyadili, atau wiridannya yang lain. Kenapa Nur Ikhya Salafi ini melarang untuk mengamalkan Ratibul Hadad? Karena alasannya diantaranya mungkin menurut saya itu karena mereka itu kebenciannya kepada para habaib, karena yang mengarang Ratibul Hadad adalah dari kalangan Ba'alawi. Jadi mereka benci kepada Ba'alawi sehingga amalannya pun dioprak-oprek sama mereka itu. Jadi nasihat saya untuk teman-teman yang masih mengamalkan Ratibul Hadad, silahkan amalkan saja. Kita yakin kepada kiai-kiai dulu, kita yakin kepada ulama-ulama terdahulu. Dan ini penjelasan faidah daripada Ratibul Hadad dari Bunyai Makiyah, putra daripada Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Mari kita simak. Perlu saya ingatkan, usianya Kiai As'ad diantaranya Hadad. Kenapa kok sampai Kiai As'ad itu berwasiat santrinya diwajibkan mengamalkan atau membaca Ratibul Hadad? Ini ada sejarah yang positif. Dulu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang,
Ini banyak para kiai jadi korban pembunuhan oleh Belanda. Di antaranya Kiai Abdul Jalil Sidogiri. Untuk ayahnya Kiai Nawawi, pengasuh yang sekarang. Itu dibunuh, meninggalnya karena ditembak oleh Belanda. Kemudian di Madura, pesantren Gulu-Gulu Sumenep, Kiai Sajat itu juga korban dari pembunuhan Belanda. Tapi alhamdulillah Kiai Samsul dan Kiai Hasan selamat. Pada saat itu sudah masuk ke pesantren Sukorejo, tank sudah masuk, Belanda sudah masuk. Niatnya itu mau membunuh Kiai Samsul dan Kiai Hasan. Ini yang sering cerita ke saya, umi saya, saksi mata. Umi saya dan semua bagian perempuan disuruh sembunyi, disuruh mengungsi. Kalau Kiai Hasan di penjara pada saat itu karena membabat Sukorejo itu di penjara. Kemudian Kiai Samsul sendirian yang menghadapi Belanda, yang lain tidak boleh baca Rawatibul Haddad. Kiai Samsul itu dibacakan ke kacang hijau, hartak katanya orang Madura, sambil megang kacang hijau dibacakan Haddad. Setelah dibacakan Haddad ditabur seluruh pesantren. Jadi kalau Kiai Samsul, kacang hijau bisa jadi senjata. Kalau santrinya kacang hijau di Mekah. Kalau di Pamekasan ada es kacang hijau. Di sini ada es kacang hijau. Jadi bubur kacang hijau. Kalau santrinya. Tapi kalau Kiai Samsul jadi senjata. Akhirnya Belanda itu yang mau membunuh tidak jadi. Karena ya tidak bisa meledak tanknya itu. Semuanya suan ke Kiai Samsul. Ditanya oleh Kiai Samsul, untuk apa Tuan datang ke saya? Saya suan Kiai, berbincang-bincang apa isinya pembicaraan Belanda dengan Kiai Samsul. Dia cerita, saya kalau di Sidogiri berhasil Kiai, di Madura berhasil, tapi di sini kenapa tank saya ini kok tidak bisa? Jadi pesantren di sini suci, dianggap Sukorejo itu pesantren suci. Apalagi Kiai Hasan, waktu penjajahan Jepang, dijajah oleh Jepang. Jepang itu masuk ke daerah Jember. Kiai Hasan baca Rawatibul Haddad. Jepang yang masuk ke Jember itu tidak kerasan dengan dibacakan Rawatibul Haddad. Makanya santrinya diwasiatkan disuruh membaca Rawatibul Haddad. Intinya untuk menyelamatkan untuk pagar, katanya Kiai Hasan, untuk pagar, untuk menyelamatkan diri. Di antaranya lagi apa? Kalau punya santri, makin banyak santrinya. Kalau punya usaha, makin sukses usaha. Barokahnya Rawatibul. Bukti apa? Sukorejo. Bukan saya ngicap, tapi bukti. Tiap pergantian pengasuh, pesantren Sukorejo santrinya makin banyak. Benar? Iya. Pendidikannya makin maju. Dulu Kiai Samsul baru mendirikan Sukorejo, 10 tahun santrinya 10 orang. 10 orang. Setelah Kiai Hasan, ribuan. Setelah Kiai Fawaid, puluhan ribu. Sekarang ditambah ada Kiai Zaim, belasan ribu. Jadi ini bukti. Dari pertama cuma 10 orang, ribuan orang, 10.000 lebih, kemudian sekarang ini berapa? 16 ribu. Jadi ini bukti. Usahanya Sukorejo yang makin sukses. Bahkan tetangga-tetangga kebagian sukses. Yang datang ke Sukorejo itu bisa punya usaha. Insya Allah di sini ada yang sukses. Usahanya siapa ya? Siapa? Apa tuan rumah yang rumahnya ditempatin saya? Gitu. Benar. Usahanya sukses. Ya bukti juga punya rumah ditempatin saya. Karena tidak sukses, karena kira banyak rumahnya. Nah, mudah-mudahan yang lain ini sama. Barokahnya apalagi untuk apa ada? Selain menyelamatkan diri, sukses usaha, sukses santrinya, ini apa ya? Ya. Ke-NU-an. Ini nanti di NU. Ekonomi yang kelima, mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi kalau punya usaha, angkat masyarakat kecil.
Apalagi alumni, teman-temannya alumni yang belum punya usaha itu angkat. Kasih apa? Kasih modal atau kasih kerja. Itu namanya ngangkat ekonomi masyarakat. Yang terpenting NU. NU. Apa katanya Kiasa? Santri saya kalau keluar dari NU tidak abdi kepada pendidikan NU, maka jangan bersama saya nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat seperti ada pengawalnya. Bagi santrinya yang tetap NU oleh Kiasat akan dikawal bersama beliau. Kemana tujuannya? Ke surga. Amin. Allahumma amin. Jangan kena pengaruh ajaran-ajaran yang bukan NU. Jangan kena pengaruh. Jadi harus ingat ke NU-nya Kiasat.